Menurut Anda masih ada peluang Pak Jokowi untuk kemudian tidak membiarkan penyimpangan ini terus dilakukan, terus dibiarkan begitu, Pak Fitri? Masalahnya melakukan penyimpangan ini Pak Jokowi sendiri. Jadi, dan kenapa akhirnya guru besar harus berbicara secara terbuka, kan justru karena mereka tidak melihat jalan lain. Sekarang siapa yang bisa mengontrol seorang presiden di sebuah negara demokrasi seperti sekarang? Ada, namanya DPR. Tapi kita lihat DPR-nya juga sekarang mana sibuk nyalek, mana sibuk mengkampanyekan cawapres masing-masing, pragmatis sekali dalam soal politik dan lain sebagainya. Jadi kalau saya melihat apakah akan ada perbaikan dari Pak Jokowi, tentu saja sangat pesimis. Tapi saya melihat tolak ukur kita ketika para guru besar menyatakan hal ini bukanlah perbaikannya, tapi bagaimana narasi perlawanan ini mesti terus bergaung, karena semua warga harus dapat pendidikan juga bahwa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu salah. Harus ada yang mengatakan itu. Kalau tidak, nanti ini jadi kebenaran yang baru. Seakan-akan semua orang untuk mendukung anaknya nepotisme secara terbuka seperti ini, itu diperbolehkan dalam sebuah negara hukum seperti kita. Ya, Mbak Fitri, apakah mungkin muncul chaos itu kalau misalnya memang penyimpangan ini terus dibiarkan? Ini juga kekhawatiran dari Civitas Akademi UGM ya yang menyampaikan hal ini, Mbak Fitri. Ya, lama-kelamaan karena kan kita nih warga semuanya, saya menggeneralisir tentu saja ya, tapi kan kita ini seperti dianggap orang bodoh semua, yang kompas moralnya sudah rusak semua, kemudian kita dipertontonkan secara telanjang begini ya, kampanyenya, kampanye terselubung secara hukum, tapi secara kasat mata kita bisa lihat tidak hanya Pak Jokowi tapi juga menteri-menterinya yang tidak malu-malu lagi bikin kumpul-kumpul, bikin kumpul kepala desa dan lain sebagainya. Kalau ini terus-menerus dibiarkan, tentu saja yang akan gelisah, yang akan marah tidak hanya para guru besar. Saya yakin sebenarnya banyak dari warga masyarakat yang juga merasa ini salah. Cuma mungkin dengan konteks masing-masing, mahasiswa mungkin ada kekhawatiran, karena mereka harus menempuh pendidikan, dibiayai orang tua. Mungkin ada kelompok-kelompok yang punya ketakutan, karena memang pemilu sekarang kan juga penuh rasa takut ya Mas Egan menurut saya. Banyak gugatan-gugatan, banyak tuntutan, ancaman verbal, dan lain sebagainya. Jadi mereka tidak punya keberanian yang sama, walaupun kompas moralnya sebenarnya masih banyak sekali, saya yakin sekali di Indonesia ini, masih banyak kok yang punya akal sehat. Nggak, jangan dibodoh-bodohi terus begitu. Dan kalau ini dibiarkan, ya saya kira tentu saja makin banyak orang akan bersuara dan akibatnya pemerintah kehilangan legitimasinya. Oke, kita akan tunggu nanti berapa banyak kampus lagi yang kemudian akan menyuarakan aspirasinya dan kita akan tunggu respon yang lebih serius begitu ya dari Pak Jokowi dan kemudian dari Istana. Terima kasih Mbak Bibi telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore, Pak Fitri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.